لكم نفسا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Ta'ala memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di Zoom ini dalam rangka muzakarah ilmu agama. Marilah kita sama-sama menata niat, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majlis ilmu ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling agung adalah hendaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tauhidkan Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan dengan apapun. Kemudian kita juga sudah muzakarah bahwasanya dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggal membawa dosa itu adalah kekufuran. Baik kufur yang syirik ya ataupun kufur yang tidak syirik. Ya, kufur syirik seperti halnya menyembah selain Allah Ta'ala. Sedangkan kufur yang tidak syirik, dia kufur tapi dia tidak syirik. Dia adalah contohnya menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya ini kekufuran, ya, dua-dua ini kekufuran. Dua-duanya ini kalau orang membawa keyakinan tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pembahasan yang sudah berlalu. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan kembali ya, pembahasan kita.
Baik. Bentar ya. Ya juga kita pada pertemuan selanjutnya sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya beriman, percaya kepada Allah Ta'ala saja, ya, tapi tidak diiringi dengan, tidak dibarengi dengan beriman kepada Rasulullah, itu tidak berguna bagi orang tersebut. Jadi dia itu kena beriman kepada beriman kepada Allah dan juga kena beriman kepada Rasulullah. Dua-duanya dia kena iman. Nah, kalau dia cakap beriman kepada Allah tapi dia tidak beriman kepada Rasul, nah ini tidak diterima. Ya. Baik, seperti biasa. Jadi kalau dikarenakan ini ada kawan-kawan kita yang ada dari Malaysia dan juga ada yang dari Kamboja dan juga ada dari Indonesia. Jadi kalau nanti ada yang bahasa Melayu, kalau saya bicara bahasa Melayu kemudian tidak dipahami, atau sebaliknya saya bicara bahasa Malaysia, Indonesia kemudian tidak dipahami, itu bisa langsung nanti bertanya. Saya share kitab dulu. Baik. Nah, sekarang kita sampai ini wa'lam bistiqani. Nah. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin lillahi ta'ala. Wa'lam bistiqanin, saya kasih makna dulu, lepas itu baru kita jelaskan. Wa'lam bistiqanin, dan ketahuilah dengan seyakin-yakinnya. Ketahuilah dengan seyakin-yakinnya annahu la yasihhul iman wal islamu, bahwasanya tidaklah sah ya keimanan dan keislaman, wala tuqbalul a'malus salihatu bidunis syahadatain, dan juga tidak akan diterima amal-amal baik kecuali dengan dua kalimat syahadat. Bilafzi asyhadu an la ilaha illallah, dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Au ma fi ma'nahuma, atau semakna dengan keduanya. Ya, semakna dengan keduanya, walau bi ghairil lughatil arabiyyati, walaupun bukan dengan bahasa Arab. Ya, jadi ada beberapa hal ya kat sini, di sini yang perlu kita perjelas, bahwasanya iman dan Islam itu tidak sah ya, kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, jadi kalau ada orang non Muslim, orang Yahudi atau orang Nasrani ataupun agama lain, ya, Konghucu dan semacamnya, ketika dia nak masuk Islam, ya, dia mau masuk Islam, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Jadi kalau ada non Muslim, ya, kafir asli, ataupun dia orang murtad, ya, mau masuk dalam agama Islam,
maka pintu dia masuk Islam, masuk Islam tiada lain adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya begitu ya. Dan bukan hanya dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini tidak cukup. Ya, ini tidak cukup. Jadi kalau nak masuk Islam atau orang murtad mau kembali ke dalam agama Islam, tiada lain cara dia kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini bukan dengan istighfar, bukan dengan istighfar. Dalam sebuah hadis yang mutawatir, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Maknanya saya diperintahkan untuk berperang, memerangi orang-orang sampai mereka itu mengucapkan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan dia juga bersaksi bahwa saya ini utusan Allah. Dan maka dari hadis ini dapat kita ketahui bahwasanya satu-satunya pintu masuk Islam adalah hanya dengan dua kalimat syahadat, ya, bukan dengan yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang perlu kita pahami juga, jadi kalau seseorang ya dia hanya meyakini dengan hati saja, dia meyakini dia non muslim contoh ya, dia non muslim, awal dia beragama Nasrani contohlah, Kristen. Lepas itu dia meyakin adanya Allah Ta'ala, ya, Nabi Muhammad utusan Allah, ya, maka hanya dengan keyakinan seperti ini itu tidak cukup. Ini tidak cukup untuk menyelamatkan dia, ini tidak cukup. Yang cukup itu bagaimana? Dia meyakini hal tersebut, dua kalimat syahadat, sekaligus juga mengucapkannya. Ya, sekaligus juga mengucapkannya, melafalkannya. Dia cakap dengan mulutnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, contohnya. Ya, jadi seperti itu. Dia harus hati meyakini, mulut pun kena ataupun harus meyakini. Mulut itu harus mengucapkan juga. Ini maksudnya. Bismillah. Makanya ya para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, ya, para ulama Ahlus Sunnah mengatakan man i'taqada biqalbihi. Ini dia. Barang siapa atau sesiapa orang yang meyakini dengan hatinya, yang meyakini dua kalimat syahadat dengan hatinya, walam yantiq bilisanihi, tetapi dia itu tidak mengucapkan dengan mulutnya. Dia yakin dengan hati dua kalimat syahadat, tetapi dia tak nak mengucapkan dengan mulutnya, dengan lisannya. Maka hukum orang seperti ini, ya orang Nasrani macam itu contohnya, dia orang Nasrani, dia meyakini dua kalimat syahadat, setelah itu tapi dia tak nak mengucapkannya. Maka orang seperti ini, kata para ulama, apa huwa kafirun mukhalladun finnari bil ijma'. Maka menurut kesepakatan para ulama, menurut ijma' para ulama, konsensus para ulama, orang tersebut hukumnya kafir, ya, bukan muslim, dan dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Seperti itu. Ini kita berbicara tentang siapa? Tentang orang yang mampu, ya, dia mampu untuk cakap, ya, dia mampu, dia bisa untuk mengucapkannya, tetapi dia tidak mau. Ini berbeda halnya dengan apa? Dengan orang yang bisu, Wah, dia dia tidak bisa berbicara, tak boleh cakap. Ini beza hukumnya. Ya, seperti itu.
Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui juga dari perkataan Syekh ini, bahwasanya orang ya agar amal soleh dia, agar amal baik dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kena beriman. Ya, dia harus beriman. Dia harus seorang muslim. Ya, dia harus seorang muslim. Makanya kalau seseorang itu non muslim, ya, contohnya dia bukan orang muslim, maka dalam keadaan seperti ini, walaupun dia memberikan makan anak miskin, ya fakir miskin, atau dia kasih makan yatim, atau dia bangun rumah sakit atau hospital, atau dia membuat ya yang zahirnya kebajikan yang lainnya, sujud sampai hitam jidatnya contohnya, maka dalam keadaan seperti ini ya amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia itu melupakan syarat paling utama. Dia lupa, dia melalaikan syarat yang paling utama, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Ya, wala yuzlamuna naqira. Dan sesiapa orang melakukan amalan baik, ya, baik dari orang laki-laki ataupun perempuan, ketika dia beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan iman yang benar, maka merekalah yang akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Itu makna ayat ini. Nah, kemudian poin berikutnya yang kita perlu ketahui ya dalam pembahasan Syekh ini, bahwasanya Islam dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Ya, Islam dan iman tidak bisa dipisahkan. Jadi dua-duanya kena ataupun harus berjalan ada pada seseorang. Makanya iman itu tidak akan diterima tanpa Islam, dan Islam itu tidak akan diterima tanpa iman. Ya, seperti itu. Ini sebagaimana halnya yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa ardhah. Baik. Yang berikutnya, poin berikutnya juga bahwasanya kita ucapkan tadi kan orang mau masuk Islam itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwasanya lafaz asyhadu di sini ini bukan suatu syarat yang harus, bukanlah sesuatu keharusan, bukan sesuatu yang kena diucapkan. Nah, itu dia. Artinya kalau orang itu nak masuk Islam, kemudian dia cakap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini sudah cukup, ini sudah sah. Ini sudah sah. Islamnya sah. Demikian pula ketika seseorang nak masuk Islam, ya, itu tidak harus dengan bahasa Arab. Ya, dia tidak harus dengan bahasa Arab. Seandainya dia pakai bahasa Melayu, atau bahasa Indonesia, atau bahasa Madura, atau bahasa Thailand, ya, tapi itu merupakan makna dari dua kalimat syahadat, itu tak masalah. Ya, contohlah dalam bahasa kita kan, ya, dia mengatakan seperti ini, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka Islamnya sah.
Islamnya sah di sini. Dia tidak harus pakai bahasa Arab. Walaupun dia pandai bahasa Arab. Ada orang yang pandai bahasa Arab, ya kan? Walaupun dia pandai bahasa Arab, tidak disyaratkan baginya ketika mau masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat dengan bahasa Arab. Seandainya pakai bahasa Melayu pun tak masalah. Ya, pakai bahasa Melayu pun tak ada masalah. Seperti itu. Kemudian seandainya orang cakapkan la rabba illallah Muhammad, la rabba illallah Muhammad Rasulullah, nah itu juga sah Islamnya. Nah, Islamnya juga sah. Cuma perlu diketahui ya, dalam ketika kita melafalkan dua kalimat syahadat ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi panjang pendeknya itu diperhatikan. La ilaha illallah. Jadi la ini panjang pertama kan. Ha pendek. La ilaha illallah. Nah, jangan baca la ilaha illallah. Nah, bukan la ilaha illallah. Kemudian pada lafzul jalalah Allah itu ada matnya, ada panjangnya. Allah illallah. Nah, illallah tuh ada panjangnya, afwan. Jadi jangan kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau sebagian orang kan ketika tahlil la ilaha illallah. Jangan seperti itu. Tapi kita bacanya apa? Ada matnya, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipandangkan, yang pendek dipendekkan. La ilaha illallah. Ini ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian juga ketika kita cakap atau mengucapkan Muhammadur Rasulullah, ini perlu kita perhatikan. Muhammad. Ngaji ha di sini. Ha ini keluar huruf dari buka mana? Ini tenggorokan bagian tengah, ya kan? Ha. Nah, itu dia Ini perlu diperhatikan. Jadi Muhammadur Rasulullah. Jangan kita baca Muhammad. Yang tidak bisa karena ini bukan ha. Nama Nabi kita itu Muhammad, bukan Muhammad. Muha ini keluarnya ha sudah. Ini di pangkal tenggorokan keluarnya. Sedangkan ha itu keluarnya di tengah tenggorokan. Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Makanya kalau orang itu tidak bisa, ya, kalau orang itu tak boleh itu tidak bisa mengucapkan Muhammad dengan betul, maka di sini nanti dia boleh mengatakan Abul Qasim. Abul Qasim Rasulullah diganti dengan Abul Qasim Rasulullah. Contohnya la ilaha illallah Abul Qasim Rasulullah. Yang bisa difahami ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang difahami boleh ditulis di ruang chat, nanti di akhir kita bahas sama-sama insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan. Nah. Qala al-muallif rahimahullah wa yakfi li sihhatil islami, dan cukup untuk kesahan Islam seseorang. Ada orang Kristen ini kan, dia nak masuk Islam, agar keislamannya itu sah, itu bagaimana? Apa yang mencukupinya agar Islamnya itu menjadi sah? Wa yakfi li sihhatil islami, dan cukup untuk kesahan Islam seseorang an-nutqu marratan fil umur, yaitu mengucapkan, melafazkan dua kalimat syahadat satu kali seumur hidup, ya kan? Jadi kalau orang nak masuk Islam itu cukup hanya dengan sekali mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sekali saja, ini sudah
sah keislamannya, ya, sah keislamannya. Seandainya dia tak mengucapkan dua kalimat syahadat lagi selepas itu kemudian meninggal, maka Islamnya sah. Ya, Islamnya juga sah. Cuma, nah ini kan masalah masalah sah atau tidak Islam dia. Nah, ini tetap sah. Satu kali saja dalam seumur hidup ini sah. Nah sekarang nanti kewajiban bagi dia, wajibkah bagi dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat lagi? Nah ini dia. Wa yabqa wujubuha fi kulli sholatin li sihhatis shalah, dan tetap kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat ini, ya, fi kulli sholatin, dalam setiap salat, li sihhatis shalah, untuk kesahan salatnya. Jadi kalau untuk kesahan, ya, untuk sah Islamnya, ya, untuk kesahan Islamnya itu cukup mengucapkan satu kali seumur hidup. Sekarang untuk kesahan sholatnya, kalau tadi kan kesahan Islamnya cukup satu kali, dalam cukup satu kali, ya, seumur hidup. Sekarang agar sholatnya sah itu juga wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kapan itu? Ketika membaca at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Karena tasyahud akhir itu merupakan rukun dalam sholat, itu dia. Dan dua kalimat syahadat itu, ya, masuk dari bagian ini. Makanya kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dalam sholat, ya, dua kalimat syahadat dalam sholat, maka dia tasyahudnya tidak sah. Nah, begitu. Kalau tasyahud itu at-tahiyyat, ya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, itu maksudnya. Kalau ininya tidak sah, tasyahudnya tidak sah, berarti syaratnya juga tidak sah. Oleh karena itu wajib baginya agar salatnya sah mengucapkan dua kalimat syahadat setiap dia melaksanakan sholat. Tayyib. Hadza fi man kana ala ghairil Islam. Hal ini atau hukum ini berlaku bagi orang yang non muslim, ya, bagi orang yang non muslim, seperti halnya beragama Nasrani atau Yahudi atau Konghucu atau Buddha atau yang lainnya. Jika nak masuk Islam, dia kena mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya Syekh di sini mengatakan, guru kita mengatakan, hadza fi man kana ala ghairil Islam, ini hukum berlaku bagi orang yang beragama selain Islam. Summa aradat dukhula fil Islam, kemudian dia ingin masuk Islam. Nah, ini dia caranya, dia tidak lain adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi mengucapkannya dan juga meyakininya, sebagaimana halnya yang telah kita sebutkan tadi. Jikalau hanya mengucap saja dua kalimat syahadat, tapi tidak meyakini dengan hatinya, itu tidak cukup. Nah, ini tidak cukup. Nah, tetap dihukumi kafir. Sama halnya juga ketika seseorang itu meyakini dengan hati, ya, dua kalimat syahadat, tetapi dia tidak mengucapkan dengan lisan, ini juga hukumnya hukumnya juga kafir. Seperti itu, bukan muslim. Ya, bisa difahami. Baik. Sekarang kita lanjutkan kembali. Ini sudah, ya. Jadi ini sudah beberapa hal yang kita pelajari banyak. Jadi ini nanti diulang kembali, dimurojaah kembali agar tidak lupa. Baik. Wa amma man nasha'a 'ala al-islami wa kana ya'taqidu ash-shahadataini fala
fala yushtaratu fi haqqihin nutqu bihima bal huwa muslimun law lam yantiq. Nah, jadi wa amma man nasha'a 'alal Islam, sedangkan orang yang tumbuh, ya, sedangkan orang yang tumbuh dalam tumbuh beragama Islam, ya, tumbuh beragama Islam, contohnya ya apa namanya, dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim contohnya, ya, jadi ayahnya muslim, kemudian ibunya juga muslimah, ya, ibunya juga muslimah, maka dalam keadaan seperti ini hukum anak yang dilahirkan, ya, hukum anak yang dilahirkan oleh suami yang muslim dan istri yang muslimah, ini hukum anaknya adalah anak muslim, ya, dia itu beragama Islam. Nah, kalau dia, ya, anak ini, ya, anak dia dari kecil, kemudian apa dia terus begitu, ya, balik, terus dia meyakini dua kalimat syahadat, ya, dari kecil sampai besar itu dia meyakini dua kalimat syahadat, maka tidak disyaratkan baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat lagi untuk kesahan Islamnya. Nah, ya. Maksud saya apa? Kalau dia itu seandainya dia itu tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, sama sekali dia tak cakap dua kalimat syahadat, Islamnya tetap sah. Nah, Islamnya tetap sah. Dikarenakan dia itu tumbuh dalam keadaan Islam, ya, kemudian tumbuh dengan meyakini dua kalimat syahadat, dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim, maka di sini tidak disyaratkan baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, untuk kesahan Islamnya. Nah, seperti itu. Cuma seperti yang kita bilang tadi, ya, nanti ketika dia sholat, dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Seandainya dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, dia dosa besar, ya, karena telah meninggalkan sholat yang betul. Ya, bisa difahami. Ini dia maksudnya. Jadi kalau orang non Muslim nak masuk Islam, dia kena mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau orang Islam ini tidak diharuskan, tidak diwajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat untuk kesahan Islamnya. Nah, kalau untuk kesahan sholatnya, kalau nak sholatnya sah, ya kenalah, ya haruslah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftarabtu alaihi. Haditsun qudsiyun rawahul Bukhari. Wa afdalu wa awwalu fardin huwal imanu billahi wa rasulihi. Ya. Kita sudah selesai, ya. Membahas tentang makna dua kalimat syahadat. Kemudian kalau non muslim masuk Islam, kalau orang muslim bagaimana, apakah wajib atau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dan seterusnya, ini sudah selesai. Sekarang Syekh Abdullah kita menyebutkan sebuah hadis qudsi. Ada hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu maksudnya apa? Apa yang maksud dengan hadis qudsi? Hadis qudsi atau hadis qudsi itu ketika Rasulullah bersabda, ya, Rasulullah itu memulai perkataan beliau dengan qala Allah Ta'ala. Nah, makanya hadis qudsi itu macam mana? Hadis yang dimulai dengan qala Rasulullah, qala sallallahu alaihi
qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Itu dia. Ini hadis kursi namanya. Ya, dimulai dengan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Ya, bisa dipahami ya. Nah, dalam hadis kursi ini ya Allah Ta'ala qala Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi dan tidaklah seorang hamba melakukan ketaatan untuk mendekatkan diri kepadaku bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, dengan sebuah ketaatan yang lebih aku cintai ya daripada sesuatu yang saya wajibkan kepadanya. Maksudnya di sini apa? Maksudnya sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib, sesuatu yang wajib itu kena didahulukan, harus didahulukan dari perbuatan yang sunnah. Ini dia. Jadi perkara yang wajib itu harus didahulukan dari perkara yang sunnah. Kalau seseorang dia itu dikarenakan sibuk mengurus sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib atasnya, dia selalu dia sibuk waktunya, mengisi waktunya dengan sesuatu yang wajib baginya, sehingga apa? Sehingga dia tidak sempat, ya tak ada waktu untuk melakukan perbuatan sunnah. Maka orang yang seperti ini tidak masalah, tidak berdosa. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu sibuk membuat sunnah, dia perbuatan sunnah, dia sibuk jadi buat. Ya, tetapi apa? Tetapi ternyata sesuatu yang wajib dia tinggalkan. Nah, ini. Jadi dia melakukan sholat sunnah banyak. Tetapi setelah itu apa? Sholat yang wajib dia tinggalkan. Dia sedekah yang banyak. Tapi ternyata pas zakatnya dia tinggalkan. Contoh. Maka orang yang seperti ini, tertipu dengan setan. Ya, tertipu dengan syaitan. Ya, makanya kita harus berhati-hati. Kita harus tahu langkah yang kita nak lakukan, sesuatu yang kita mau lakukan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kita kira itu sebagai perbuatan ketaatan kepada Allah Ta'ala, tapi ternyata itu justru perbuatan yang menjerumuskan kita. Makanya di sinilah pentingnya kita membutuhkan ilmu. Ya, kita memerlukan ilmu ya dalam bahasa Indonesia. Kita memerlukan ilmu. Terus selalu istiqamah belajar ilmu agama. Ya, kalau tidak seperti itu kita bisa bahaya. Ya, kita bisa membahayakan diri kita sendiri, karena jalan-jalan menuju surga itu kita ketahui dengan apa? Dengan ilmu, ya. Kemudian jalan-jalan menuju neraka dengan apa kita ketahui? Ya, dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa membedakan keduanya. Makanya disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama, ya terutama belajar ilmu tauhid. Ya, dikenakan ilmu tauhid ini berkaitan dengan sah atau tidak Islam kita, Islam seseorang, ataupun sah atau tidak iman seseorang. Nah, makanya di sini penting sekali untuk kita terus belajar, terus mengkaji, dan tidak pernah bosan-bosan. Baik. Intinya, ya dalam sebuah kaidah para ulama mengatakan man syaghalahul fardu 'anil nafli fa huwa ma'dzur, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa maghfur. Maknanya barang siapa yang sibuk melakukan fardu sehingga dia tidak sempat nak mengerjakan perbuatan yang sunnah, maka orang ini ma'dzur, yang mendapatkan alasan dalam syariat Islam yang diterima. Ya, itu tak masalah karena memang itu yang seharusnya. Waman syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur.
Tapi beza halnya dengan orang yang sibuk melakukan perbuatan sunnah sampai dia lupa melakukan perbuatan yang baik, maka orang ini tertipu oleh setan. Ya, perbuatan ini tertipu oleh setan. Makanya di sini perlu kita ketahui bersama hal tersebut, ya, agar kita tidak terjerumus dalam sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu ketika kita ini nak mendekatkan diri kepada Allah taala dalam arti maknawi, ya, kita dekat dengan ketaatan kepada Allah taala, maka cara yang paling utama itu adalah melakukan perbuatan yang fardu, melakukan perbuatan yang wajib atas kita. Ini yang paling utama, yang wajib kita lakukan. Kemudian, ini yang diinginkan oleh Syekh ketika beliau menyebutkan ini. Kemudian, kewajiban yang paling utama itu apa? Kewajiban yang paling utama itu apa? Kewajiban yang paling teratas, yang paling mulia itu apa? Ini kata Syekh, wa afdalu, dan yang paling utama, wa awwalu fardin, dan sama maknanya, yaitu kewajiban yang paling utama, wal imanu billahi wa rasulihi, adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di sini apa? Kita terus istiqamah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keimanan terhadap Allah dan Rasulnya, agar keimanan kita tambah kuat, menjaga iman kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang Syekh akan kembali lagi ke pembahasan yang pertama, ya, bahwasanya iman kepada Allah ketika tidak disertai dengan iman kepada Rasulullah itu tidak sah. Ya, dengan ungkapan yang berbeda. Dengan ungkapan yang berbeda. Nah, ini. Baik, wa i'tiqadu alla ilaha illallah faqat, dan meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah saja. Dia meyakini makna la ilaha illallah saja, la yakfi, ini tidaklah cukup. Malam yuqran bi'atiqadi anna Muhammadar Rasulullah, selama tidak diiringi, tidak dibarengi dengan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia cakap saya beriman kepada Allah, tetapi saya tidak beriman kepada Rasulullah, maka imannya terhadap Allah Ta'ala ini tidak bermanfaat baginya, dan ini suatu kebohongan darinya. Kenapa coba? Karena kalau dia beriman kepada Allah, dia kena beriman kepada Rasulullah, ya kan? Kenapa? Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beriman dalam Al-Quran, untuk beriman kepada Rasulullah. Ya, seperti itu. Kita sebagaimana kita diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran, ya, demikian juga kita diperintahkan untuk beriman kepada hadis. Ya, hadis yang sahih yang nyambung kepada Rasulullah tentunya, ya. Karena jadi kalau ada yang cakap, saya beriman kepada Al-Quran, tapi saya tidak beriman kepada hadis, ini iman bohong. Iman bohong. Kenapa? Ya, karena dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengambil sabda Rasulullah untuk hal-hal dalam agama yang difatwakan, yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, kan itu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah kalian menjauhinya, meninggalkannya. Ini dia. Kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an
untuk beriman kepada Rasulullah juga, untuk beriman kepada terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maka ada kelompok yang disebutnya, ada kelompok ingkar hadis. Yang mereka sebut itu selalu mereka menamakan diri mereka sebagai Quraniyun. Nah, sebagian mereka itu kelompok ingkar hadis gitu. Nah, ini Ini kelompok yang menyimpang dari ajaran yang betul, dia berjalan yang lurus gitu ya. Nah, sekarang dalilnya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul athi'u Allah war Rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Qul athi'u Allah war Rasul. Katakanlah wahai Muhammad, athi'u Allah, taat di sini ya, perintah taat di sini maksudnya apa? Makna athi'u Allah di sini bil iman, yaitu taat kepada Allah dengan iman. Jadi ini maksudnya di sini. Jadi kita qul ati'u Allah, katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kepada Allah Ta'ala, war rasula, dan juga berimanlah kepada Rasul. Ini makna ayat ini ya. Bukan hanya sekedar ketaatan puasa, sholat dan semacamnya, enggak. Tapi di sini apa? Taat dalam masalah iman. Disuruh Allah Ta'ala merintahkan agar mereka beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah. Artinya apa? Beriman kepada Rasulullah itu kewajiban. Kalau tidak dilakukan, dia dihukumi kafir dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Fa in tawallau, jika mereka ini berpaling, ya, tidak mau beriman kepada Allah, tak nak beriman kepada Rasulullah, maka orang seperti ini, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Artinya kalau tidak beriman kepada Allah, dihukumi kafir. Kemudian orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, hukumnya kafir, dan Allah Ta'ala tidak mencintai mereka dikarenakan kekufurannya. Ya, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, makna ayatnya apa? Ini yang saya jelaskan tadi. La yuhibbullahu, artinya Allah Ta'ala tidak mencintai man tawalla 'anil iman, orang yang berpaling dari keimanan, billahi war rasul, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak mencintai mereka likufrihim, dikarenakan kekufuran mereka. Nah, ini dia. Wal muradu bi ta'atillahi war rasuli fi hadhihi al-ayah, dan jadi maksud dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dalam ayat ini, al-imanu bihima, adalah beriman kepada keduanya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, ini bukan hanya sekedar taat dalam masalah sholat, contohnya puasa ataupun zakat. Ya. Jadi ini lebih mendalam lagi, yaitu apa? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini dia maknanya. Nah, sekarang ini pendalilannya, ya, yang dikatakan oleh guru kita, kata beliau ini. Fahada, maka ini, ya, kita sebutkan tadi, dalilun, merupakan dalil ala anna man lam yu'min billahi wa rasulihi, bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau orang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka orang ini kafir. Wa anna Allah Ta'ala la yuhibbuhu likufrihi, dan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mencintainya dikarenakan kekufurannya. Sudah. Oleh karena itu, faman qala, jadi dalam ayat itu kan tadi disebutkan fa innallaha la yuhibbul kafirin, ya kan? Jadi Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ya. Dari orang yang kafir itu tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Dikarenakan orang kafir itu tidak dicintai oleh Allah,
maka kita juga tidak mencintai orang kafir. Ya, kita tidak mencintai orang kafir dikarenakan Allah tidak mencintai mereka. Makanya suatu kesalahan besar ketika seseorang mengatakan saya mencintai orang Yahudi, saya mencintai orang Nasrani, saya mencintai orang Konghucu. Nah, karena Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak mencintai orang-orang kafir, maka kita pun tidak mencintai orang kafir. Nah, ini maksudnya. Ini fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ini maknanya. Ya. Baik. Oleh karena itu, nah sekarang kalau ada orang mengatakan Allah mencintai orang kafir juga, ini bertentangan dengan ayat tadi. Ya kan? Ini bertentangan, berseberangan dengan ayat tadi. Faman qala barang siapa yang mengatakan, barang siapa yang berkata innallaha yuhibbul mu'minina wal kafirin, katanya barang siapa yang mengatakan Allah Ta'ala mencintai orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, li'annahu khalaqal jami', dikarenakan Allah menciptakan mereka semua, faqad kadzdzabal Qur'an, maka orang ini telah mendustakan Al-Qur'an. Ya, kalau dia mengatakan Allah mencintai semuanya, orang kafir, orang mukmin, ini mendustakan, berarti orang ini mendustakan Al-Qur'an. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an yang kita baca tadi Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ya, jadi Al-Quran mengatakan Allah tidak mencintai orang kafir. Kemudian dia cakap kemudian orang lain cakap, ada orang cakap Allah mencintai orang kafir. Kita apa yang akan kita ikuti, mengikuti Al-Quran atau kita mengikuti orang itu? Jelas kita akan memilih mengikuti Al-Quran dan meninggalkan perkataan orang tersebut. Ya. Makanya orang ini tadi mengatakan hal tersebut bertentangan, ya, mendustakan Al-Quran, menolak Al-Quran. Dan orang yang menolak Al-Quran hukumnya apa hukumnya? Hukumnya keluar dari Islam. Fa yuqalu lahu, maka kita katakan kepada orang tersebut, Allahu khalaqal jami'. Allah Ta'ala menciptakan semuanya. Memang Allah menciptakan orang mukmin, memang Allah Ta'ala yang menciptakan orang kafir. Ya, tapi ingat, lakin la yuhibbul kull, tetapi Allah Ta'ala tidak mencintai semuanya. Allah Ta'ala meridhai orang-orang mukmin, tetapi Allah tidak meridhai orang-orang kafir. Nah, jadi Allah Ta'ala menciptakan iblis. Ya, bukan berarti Allah Ta'ala meridhai iblis, kan begitu. Allah Ta'ala contohlah, ya maaf, Allah Ta'ala menciptakan babi contoh dia. Ya, itu tidak bermakna bahwa Allah mencintai babi. Nah, itu dan seterusnya. Jadi memang semua ini ciptaan Allah tadi, tetapi tidak semua hal tersebut yang ada di dunia ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini sedikit ini hampir sama pembahasannya, dikenakan hampir sama, kita baca secara singkat, setelah itu kita cukupkan pertemuan kita. Baik. Al-fardu ala kulli mukallafin, sesuatu yang diwajibkan atas setiap orang mukallaf. Nah, mukallaf ini adalah orang yang baligh, ya, berakal, sampai kepadanya dakwah Islam, sampai kepadanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nutqa bisyahadatain, bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat ba'dal bulughi, setelah baligh, fardun ala kulli mukallafin, adalah wajib atas setiap orang mukallaf,
marratan wahidatan fi umurihi, sekali dalam umurnya, biniyatil fardhi indal malikiyati, dengan niat fardu dalam mazhab Maliki. Nah, artinya kalau ada orang Islam dia balik, dia berakal, maka dalam mazhab Maliki diwajibkan bagi orang tersebut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sekali saja dalam seumur hidup. Nah, artinya apa? Kalau orang tersebut dalam mazhab Maliki, kalau ada orang nih, dia sudah mukallaf ya, dia cukup mengucapkan satu kali saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama dia hidup, dia cuma mengucapkan ini. Lepas itu dia tak mengucapkan lagi. Maka ini yang pertama, ini sudah cukup dalam mazhab Maliki. Ini dia sudah melaksanakan kewajiban. Kenapa? Karena dua kalimat syahadat ini dalam mazhab Maliki itu tak wajib dalam sholat. Jadi kalau dalam mazhab Maliki nih, dalam mazhab Maliki, kalau kita nih habis dari sujud ya, kita duduk untuk tasyahud akhir, untuk tahiyat, kita duduk dah. Setelah itu kita tidak baca at-tahiyyatu wa barakatuh shalawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Ya, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tidak cakap itu. Kita cukup duduk ya, dalam mazhab Maliki, habis sujud, dia duduk, habis duduk salam, assalamualaikum ya. Jadi dalam mazhab Maliki hukum sholatnya sah. Dikarenakan mengucapkan tahiyat, tasyahud ya, dua kalimat syahadat dalam tasyahud ini hukumnya sunnah. Maka mereka mengatakan apa? Li'annahum la yujibunat tahiyat. Ya, dikarenakan mereka ini tidak mewajibkan at-tahiyat fi sholati dalam salat. Innama hum ya'tabirunaha sunnatan, mereka hanya menganggapnya sebagai perbuatan sunnah, itu sunnah muakkadah. Makanya dikarenakan ini hanya perbuatan sunnah, seandainya tidak dilakukan, tidak berdosa, salatnya tetap sah. Itu ya dalam mazhab Maliki seperti itu. Wa 'inda ghairihim, dan dalam mazhab selain mereka, kasyafi'iyyati wal hanabilati, seperti mazhab Syafi'i dan Hanabilah, tajibu fi kulli sholatin li sihhati shalah, yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini wajib hukumnya dalam setiap sholat agar sholatnya sah. Di dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, seseorang itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat dalam sholatnya agar sholatnya sah. Kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ketika tahiyat, ini tahiyatnya tidak sah, tasyahudnya tidak sah. Kalau tasyahudnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Makanya di sini wajib, ya rukun. Sedangkan pendapat yang ketiga, yaitu pendapat ulama Hanafi. Ya. Kalau dalam ulama Hanafi, mereka itu mewajibkan orang yang sholat mengucapkan dua kalimat syahadat, wajib ya dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi apabila ditinggalkan sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah, tetapi dia berdosa. Jadi ada tiga ya, ada tiga hal, ada tiga pendapat. Yang pertama dalam mazhab Maliki, mengucapkan dua kalimat syahadat dalam sholat hukumnya sunnah. Yang kedua mazhab Syafi'i dan Hambali, dua kalimat syahadat itu termasuk rukun, ya, termasuk rukun yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, sholatnya tidak sah. Yang ketiga mazhab Hanafi, ini wajib untuk dilakukan, ya harus dilakukan dalam sholat. Tetapi kalau ditinggalkan, itu sholatnya tetap sah, tetapi berdosa. Ini tiga hal ya. Tentang masalah dua kalimat syahadat bagi orang yang sudah masuk Islam, kapan diwajibkan baginya. Seperti itu.
Jadi mungkin kita cukupkan pengajian kita sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan ya, pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita, ada kaitannya dengan yang kita baca, maka dipersilahkan. Tapi kalau tak ada kaitannya dengan permasalahan yang kita baca, mending kalau mau tanya di japri saya saja, misalnya melalui WhatsApp saya saja, dengan di forum. Barakallahu fikum, ya, dipersilahkan kalau ada yang kurang jelas atau makna dari kitabnya yang belum tahu yang kita baca atau hadisnya tidak kedapatan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tak ada yang belum dipertanyakan dan semua sudah jelas, alhamdulillah. Saya mengajak pada teman-teman sekalian untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan kebaikan dan mengajak orang lain, selalu mengajak orang lain menuju jalan kebaikan. Jadi kalau tidak ada yang tanya, kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Nah, saya tutup ya. Astaghfirullah.